Assalamualaikum, selamat siang Bu Ismu. Waalaikumsalam, selamat siang juga Mbak Nuri. Bu Ismu sibuk nggak? Sibuk sih sibuk, tapi ya nggak apa-apa deh. Emang kenapa sih kok kaget banget sih kedatangan Mbak Nuri ke sini? Enggak Bu, saya cuma pengen ngobrol-ngobrol aja. Buk Ibu sibuk, jadi saya tanya dulu. Oh, cuma mau ngobrol. Iya, Iya. iya, iya. Masalah apa sih? Masalah si dia apa? Bu Ismu bukan, ini masalah masalah anak-anak. Oh, anak-anak. Iya. Emang kenapa sih? Ada apa sama anak-anak? Jadi gini Bu Is, langsung aja ya. Oh iya, iya boleh. Habisnya saya udah kehabisan akal sama anak-anak yang nggak bersemangat di pelajaran saya. Susah diatur, ada juga yang nggak suka ngerjain tugas saya, dan ada yang sampai nggak berangkat gara-gara pelajaran saya. Kan saya jadinya kesel banget loh Bu. Oh, begitu. Sabar ya, sabar. Tapi harus sabar. Ternyata masalahnya Bu Nuri wow juga ya. Namun sebelumnya saya mau tanya dulu ke Bu Nuri. Tujuan Bu Nuri berdiskusi ke sini, terus datang ke saya itu untuk apa? Terus harapannya juga apa Bu Nuri datang ke saya gitu. Kira-kira apa? Tujuan saya berdiskusi sama Ibu, semoga saya dapat menemukan jalan keluar dari masalah yang sedang saya hadapi ini, karena saya sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Harapan saya semoga anak-anak bisa menjadi lebih baik lagi, dan saya juga dapat mendapatkan solusi agar anak-anak menjadi lebih baik dan untuk bisa termotivasi lagi gitu Bu. Oh, seperti itu. Kira-kira ada lagi nggak harapan lain yang diharapkan oleh Bu Nuri dari diskusi kali ini kita? Harapan lain semoga dari diskusi ini saya dapat menindaklanjuti permasalahan yang saya hadapi saat ini, dan saya dapat mengajar lebih baik lagi dari sebelumnya, sehingga anak-anak akan dapat mudah saya atur dan akan mengerjakan tugas-tugas saya. Dan saya juga berharap anak yang selalu bolos pas pelajaran saya itu selalu masuk dan termotivasi gitu Bu Is. Oh, begitu. Baiklah. Namun sebelumnya saya mau bertanya lagi. Maaf ya, saya jadi banyak tanya gitu. Apa santai aja. Jadi gini nih, kira-kira sekarang ini apa yang Bu Nuri rasakan dengan permasalahan Bu Nuri itu sendiri ya terhadap anak-anak seperti itu. Anak-anak yang susah diatur, terus anak-anak yang jarang mengerjakan tugas, bahkan ada juga anak yang bolos tadi ya bilangnya seperti itu pada pelajaran Bu Nuri. Nah, kira-kira perasaan Bu Nuri itu seperti apa? Yang saya rasakan, anak-anak tidak dapat diatur, anak jarang mengerjakan tugasnya, bahkan ada anak yang tidak masuk pas pelajaran saya. Pastinya saya sangat sedih dan tidak nyaman gitu loh Bu. Jadi saya berpikir kemungkinan itu karena efek dari kemarin ya, memperhatikan langsung, jadi kedisiplinannya itu kurang. Yang tadinya kita selalu awasi, karena PJJ kemarin jadinya nggak terawasi, jadi anak masih terbawa dengan kebebasan gitu Bu. Oh iya, bisa jadi seperti itu ya. Jadi kondisi anak seperti itu membuat Bu Nuri itu sedih dan tidak nyaman ya. Terus dalam proses pembelajaran itu benar apa enggak? Iya. Jadi saya merasa sedih dan tidak nyaman, karena tahu sendiri kan Bu Ismu bahwa tugas seorang guru itu adalah mencerdaskan anak didik kita. Ya. Ibu juga pasti merasakan apa yang saya rasakan. Iya, saya mulai sedikit paham apa yang dirasakan oleh Ibu Nuri. Jadi dari sana saya bertanya-tanya langkah apa yang seharusnya saya lakukan agar anak-anak itu bisa kembali disiplin dalam belajarnya. Iya. Nah, kalau dalam penjelasan Bu Nuri, penjelasan dari Bu Nuri itu sedih, tidak nyaman, itu karena motivasi anak, barangkali ya, motivasi anak dalam belajar di pelajaran Bu Nuri itu rendah. Kemungkinan seperti itu ya? Ya kurang lebihnya seperti itu Bu. Karena dari hasil-hasil nilai yang bagus itu cuma 60%. Dan sisanya itu anak-anak nilainya itu kurang, dan ada anak yang abai sama tugasnya. Wah, berarti lumayan banyak ya Bu. Ibu bisa menceritakan proses pembelajaran yang Ibu Nuri lakukan selama pembelajaran dengan anak-anak di kelas. Proses pembelajarannya seperti biasa saja sih Bu.
saya sampaikan materi dulu, lalu saya sesuaikan dengan kemampuan anak. Kemudian saya berikan tugas pada anak-anak. Tujuannya agar saya dapat mengetahui pemahaman yang pada pelajaran yang saya berikan. Saya pernah mensiasati agar pembelajaran saya itu bisa menyenangkan dan tidak jenuh. Saya mengajak anak-anak tidak belajar di kelas, tapi di musola atau di perpustakaan. Namun pada saat saya memberikan materi, ada saja anak yang bertingkah semaunya, bebas melakukan apapun yang dia mau tanpa menghiraukan kesepakatan kelas. Bahkan saya selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Namun anak-anak tetap saja seperti itu. Jadi itu merupakan masalah yang besar lagi bagi saya. Seperti itu ya. Tapi prosesnya juga udah termasuk baik ya. Terus kira-kira ada nggak perbedaannya antara antusias belajar anak yang belajar di ruangan atau belajar di kelas dengan anak yang belajar di luar kelas? Tadi kan Ibu katakan Ibu belajarnya itu di perpustakaan atau di musola. Kira-kira ada nggak perbedaan antara keduanya? Selama saya amati, kalau yang di dalam kelas, anak itu susah banget untuk diatur. Tapi anaknya kalau diajak di luar kelas, misal kayak di perpustakaan atau di musola atau di tempat-tempat yang lainnya, itu anak-anak bisa diatur. Namun masih ada juga yang nggak mau mengumpulkan tugas. Jadi saya heran sendiri kenapa anak bisa seperti itu. Kok aneh juga ya? Kok di luar kelas bisa diem, tapi di dalam kelas anak bisa bertingkah seperti itu ya, tidak nurut ke ibu ya. Iya. Jadi anak-anak itu lebih mudah diatur di dalam kelas ya daripada di Kebalik. Oh, kebalik. Jadi anak-anak itu lebih mudah di luar kelas. Oh, jadi mudah diatur di luar kelas daripada di dalam kelas. Kok lumayan aneh. Nah, walaupun masih ada juga ya yang belum mengerjakan tugasnya sesuai tugasnya ibu ya. Nah, itu penjelasan dari metode yang Ibu Nuri lakukan. Jadi anak-anak lebih antusias belajar di luar ya daripada di dalam, seperti itu. Nah, sekarang kalau teknik dalam pemberian tugasnya seperti apa Bu Nuri berikan kepada anak-anak? Bisa dijelaskan Bu? Jadi teknik pemberian tugasnya itu seperti apa? Seperti biasa ya Bu, mulai masuk saya berikan pertanyaan kepada anak-anak. Namun anak itu tidak selalu merespon. Selanjutnya saya menjelaskan tugas yang harus dikerjakan karena kami punya buku pengayaan. Sengaja saya menggunakan cara seperti itu agar anak itu yang tadinya tidak paham itu bisa bertanya langsung, atau mereka itu menggali pertanyaan dengan cara membaca materi terlebih dahulu, agar anak yang tadinya tidak aktif menjadi aktif dan mereka bisa lebih memahami materi tanpa harus selalu diberitahu, sehingga anak itu jadi lebih mandiri. Namun tetap saja ada anak yang tidak mengumpulkan tugas. Saya harus ekstra keras untuk membangkitkan semangat anak-anak itu. Jadi yang saya tangkap dari apa yang dijelaskan Bu Nuri mengenai penyampaian materi dan cara pemberian tugas yang Ibu Nuri lakukan, menurut saya itu sudah sangat baik ya dan bagus. Namun kenapa ya masih saja anak yang tidak bisa diatur dan tidak pernah mengumpulkan tugas? Pastinya Bu Nuri juga merasa tidak nyaman kan dari perilaku anak tersebut, padahal Bu Nuri sudah memberikan pembelajaran sama pemberian tugas yang sangat baik sekali itu menurut saya. Ya, itu bagus sekali. Nah, kalau boleh saya tahu kira-kira di kelas Bu Nuri itu Bu Nuri itu ya, Bu Nuri sendiri ini terhadap anak-anak perilakunya seperti apa, dan bentuk tugas apa yang diberikan Bu Nuri terhadap anak? Apakah hanya berupa tugas-tugas tertulis saja, atau Bu Nuri berikan berupa portofolio, terus tes lisan, atau yang lain-lainnya? Seperti apa kira-kira Bu? Kalau saya terhadap anak didik itu seperti biasa, sewajarnya seorang guru sama murid. Namun mungkin saya kurang tegas terhadap anak-anak. Saya biasa memperlakukan anak-anak itu seperti adik sendiri. Ya mungkin dari situ sehingga anak-anak berlaku seenaknya dan kurang terhadap mata pelajaran saya gitu Bu. Ya bisa jadi seperti itu ya.
Jadi mungkin karena Ibu Nuri sendiri ini kurang tegas, jadi anak jadi melunjak terhadap ibu, mungkin juga bisa terjadi seperti itu. Nah, jadi kalau mengenai tugasnya bagaimana Bu? Kan tadi itu masalah Bu Nuri menganggap anaknya itu sebagai adik ya, jadi kemungkinan anak jadi melunjak ya, seperti itu. Kalau Iya. tugasnya seperti apa kira-kira? Kalau untuk tugas, seperti yang saya katakan tadi, saya memberikan tugas itu sesuai dengan apa yang ada di buku pengayaan. Saya mengikuti dari sana. Ada yang berbentuk lisan seperti hafalan-hafalan, ada juga yang berbentuk produk seperti membuat kaligrafi dan lain-lain. Namun saya aneh kenapa masih saja anak tidak mengumpulkan tugas. Apa mungkin mereka itu jenuh dengan apa yang saya sampaikan atau gimana itu? Nah, Bu Nuri sendiri juga tahu. Jadi kemungkinan motivasi anak sangat rendah untuk mengikuti pelajaran Bu Nuri. Itu karena berbentuk penyampaian materi atau bentuk tugas yang diberikan untuk sifatnya membuat anak jenuh atau bosan dengan pembelajaran dan cara seperti itu saja. Betul nggak Bu Nuri? Iya, seperti itu. Karena selama ini ya saya itu memberikan tugas itu hanya seperti itu saja. Jadi kemungkinan mereka itu akan merasa jenuh dengan pelajaran saya gitu. Oh iya betul. Ya jadi mungkin anak jenuh, bosan dengan tugas-tugasnya yang sesuai dengan buku penugasan. Terus ada lagi nggak Bu hambatan-hambatan yang Bu Nuri rasakan selama ini selain dari anak yang susah diatur dan tidak merespon, terus anak-anak yang tidak mengerjakan tugas pada pelajaran Bu Nuri, ada lagi nggak selain dari itu? Ada hambatan yang saya rasakan selama ini selain dari respon anak yang tidak pernah mengerjakan tugas, itu ada satu anak yang setiap kali pelajaran saya anak itu tidak pernah masuk. Itu yang membuat saya heran. Ada apa dengan pelajaran saya kok begitu menakutkan bagi anak itu? Sampai ada anak seperti itu ya Bu? Ada, iya. Jadi kira-kira saya mau tanya, keluarganya itu seperti apa? Terus apakah dia mendapat dukungan penuh dari keluarganya? Menurut yang saya tahu, jadi anak yang jarang masuk itu mereka itu ada masalah sama keluarganya. Jadi anak itu berasal dari keluarga yang broken. Jadi di sini itu cuma sama mbahnya gitu Bu. Nah kemungkinan anak itu kurang perhatian dari orang tuanya. Jadi mereka itu mencari perhatian pada kita dengan cara-cara nakal seperti itu. Mungkin seperti itu. Oh iya, kemungkinan Bu Nuri masuk akal juga. Nah, apakah guru kelasnya sudah mengetahui permasalahan ini? Saya belum cerita ke wali kelasnya. Mungkin nanti saya akan konsultasikan kepada guru kelasnya gitu. Iya. Banyak sekali ya masalah yang Bu Nuri hadapi ini. Saya sudah mencatat ya poin-poin yang Bu Nuri sampaikan kepada saya. Masalah yang anak kurang merespon, terus anak tidak mengumpulkan tugas, bahkan ada satu anak yang tidak pernah masuk saat pembelajaran ibu. Kemungkinan dan penyebabnya bisa diarahkan karena kurang tegasnya guru serta penyampaian materi dan pemberian tugas yang terlalu monoton. Nah, ini adalah salah satu penyebab yang Ibu Nuri rasakan. Betul ya, Bu? Iya, betul sekali. Nah, sekarang bagaimana langkah ke depannya agar Bu Nuri langkah ke depan yang Bu Nuri lakukan agar motivasi anak dalam belajar lebih meningkat dan lebih baik lagi? Kira-kira seperti apa? Gimana ya? Mungkin agar motivasi anak itu meningkat dalam pembelajaran saya, yang pertama itu saya akan lebih tegas terhadap anak-anak. Jadi anak-anak itu bisa lebih patuh terhadap saya. Namun saya juga dapat menempatkan ketegasan saya itu juga di mana tempatnya loh Bu. Ada sisi lain kita harus tegas, di sisi lain kita harus seperti biasa. Selanjutnya saya akan mencoba untuk memasukkan materi dengan menggunakan variasi, mulai dari lagu-lagu, video pembelajaran, dan yang lain sebagainya. Saya juga mau mencoba untuk menciptakan LKPD yang lebih menarik, sehingga mungkin anak-anak akan lebih semangat dalam mengerjakan tugas. Karena anak-anak itu beda karakternya ya, ada yang visual, audio, dan lain sebagainya. Nah, kalau masalah anak yang tidak pernah masuk,
saya akan konsultasikan langsung nanti kepada guru kelasnya. Semoga ada solusi ya Bu. Iya, iya. Itu langkah-langkah yang akan saya lakukan agar pembelajaran saya lebih baik lagi. Betul sekali. Nah, tadi kan saya dengar Bu Nuri mengatakan menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Jadi anak itu tadi bilangnya ada yang auditori, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Yang auditori anak itu mendengar. Terus yang visual berarti anak itu melihat gambar-gambar atau video seperti itu ya Bu ya. Terus yang kinestetik berarti anak itu langsung melakukan kegiatan yang harus dikerjakan. Terus pembelajaran yang Ibu buat ini seperti pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Terus apakah Ibu pernah nggak mendengar tentang pembelajaran berdiferensiasi itu? Pernah dengar sih, tapi belum paham seperti apa itu pembelajarannya. Hanya pernah mendengar saja, karena sedang rame-ramenya itu ya, yang katanya nanti pada tahun 2024 pembelajaran kita itu akan berganti ke diferensiasi. Itu sih yang saya tahu, tapi saya belum paham gitu. Jadi begini ya Bu Nuri, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu kita itu sebagai seorang guru lebih menyesuaikan terhadap kebutuhan anak. Kita memberikan materi dan tugas yang berbeda-beda karena anak itu memiliki 3 yang tadi itu, memiliki yang auditori, visual, sama kinestetik. Nah, kita ini tidak memberikan materi atau tugas kepada anak yang sama, rata. Jadi semua sama, enggak. Namun kita itu melihat kemampuan anak yang diberikan. Jadi melihat dulu kemampuan anak lah. Jadi memberikan tugas sesuai dengan kemampuan anak. Jadi dilihat dulu anaknya itu yang auditori, kinestetik, atau visual. Jadi disesuaikan. Bentuk tugasnya pun seperti itu. Saya setuju dengan Bu Nuri yang mulai merubah metode pembelajarannya. Jadi lebih mengarahkan ke kebutuhan siswa. Terus dari pembicaraan ini ya Bu ya, bisa nggak saya minta tolong jelaskan kembali langkah-langkah, saya minta tolong terus ya, langkah-langkah yang akan Ibu Nuri lakukan dalam pembelajarannya Ibu Nuri. Langkah yang akan saya lakukan diantaranya, saya akan selalu merefleksi pembelajaran. Setelah melakukan pembelajaran, saya akan mengetahui kesalahan dan saya akan melakukan perbaikan. Saya akan lebih tegas lagi sama anak, namun sesuai kebutuhan juga ya Bu. Dan saya juga akan lebih meningkatkan motivasi anak dengan cara lebih memahami kemauan anak. Seperti itu mungkin Bu. Oh iya. Dari rencana atau langkah-langkah yang Bu Nuri lakukan ada nggak ya kira-kira prioritas di antara semua agar dapat segera memecahkan permasalahan dari yang Ibu Nuri rasakan itu apa ya? Semua juga prioritas bagi saya Bu. Saya ingin anak didik saya itu lebih bersemangat lagi dalam meningkatkan pembelajaran, khususnya pembelajaran saya. Jadi saya akan lebih memotivasi mereka dengan membuat materi dan tugas sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Dan saya juga akan memberikan penghargaan berupa reward kepada anak yang telah mengerjakan tugas, agar anak itu lebih termotivasi dan mungkin untuk kebanggaan dirinya juga kali ya. Bisa. Ya, jadi mungkin seperti itu Bu. Saya sangat tertarik sekali dengan kata-kata reward yang Ibu Nuri bilang tadi ya. Ibu, kira-kira reward atau penghargaan apa yang bisa Ibu berikan terhadap anak itu seperti apa? Jadi rewardnya itu tidak harus berbentuk barang, tapi saya akan kasih ucapan berupa motivasi dan tepuk tangan dari saya dan juga dari teman-teman lain karena anak itu udah mengerjakan tugas dengan baik, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan untuk dirinya sama teman-temannya juga gitu Bu. Oh betul sekali ya, walaupun motivasi itu tumbuh dari dirinya, tapi dari luar juga harus dikasih motivasi ya Bu ya. Nah terus luar biasa sekali Bu Nuri apa yang Bu Nuri lakukan. Terus sekarang saya juga mau tanya lagi ya. Jadi Bu Nuri itu sudah tahu ya dari penyebab, terus solusinya juga udah tahu, terus cara memecahkan masalahnya sudah tahu. Nah sekarang saya itu mau bertanya lagi selanjutnya ya. Aduh saya mah belibet ya. Komitmen apa yang akan Ibu Nuri lakukan kira-kira ke depannya?
Yang pastinya saya itu akan merefleksi diri saya pribadi dan meningkatkan pembelajaran agar pembelajaran itu terus menarik sehingga anak didik itu nggak merasa bosan ataupun jenuh dengan pelajaran saya gitu. Wih, bagus sekali. Merefleksi diri ya Bu. Merefleksi diri adalah merupakan hal yang sangat luar biasa. Biasanya kan seorang guru itu biasanya hanya menyalahkan siswa yang salah tanpa merefleksikan dirinya. Jadi ya betul, kita harus merefleksikan diri kita dari pembelajaran kita agar pembelajarannya lebih baik lagi. Karena masih banyak kan guru-guru lain yang tanpa merefleksi diri tapi selalu merefleksi orang lain, ya kan, seperti itu. Bu Nuri sangat luar biasa karena selalu merefleksikan diri. Jadi kekurangannya apa ya di diri saya, perbaikannya untuk perbaikannya besok ya, seperti itu kan, refleksi. Ya benar sekali. Nah, kira-kira dari komitmen yang tadi itu, kira-kira ada nggak orang yang bisa atau selalu mengingatkan dari komitmen ibu tadi itu? Yang pasti teman-teman sejawat dan khususnya Bu Ismu Ya, yang saya ajak curhat ini mengingatkan saya itu bila saya lupa itu selalu diingatkan. Kan saya selalu curhat sama ibu, jadi saya sudah tidak sungkan lagi sama ibu. Iya. Jadi kerjasama juga ya. Jadi kerjasama antara teman sejawat. Jadi kita semua itu saling berkolaborasi ya. Aduh, belibet nih jadinya. Saling berkolaborasi tidak hanya dengan satu, tetapi dengan teman-teman yang lainnya. Tujuannya cuma satu, agar pendidikan itu lebih maju dan berkembang. Aduh, alhamdulillah sekali ya. Lega, permasalahan yang ada sudah mendapatkan kan tadi udah mendapatkan solusi, langkah-langkah, terus rencana aksi, terus sampai ke tanggung jawab ke depannya yang dilakukan oleh Bu Nuri. Nah, sekarang kira-kira perasaan Bu Nuri gimana? Alhamdulillah sudah lega dari permasalahan ini. Bu Ismu hanya memancing saya dan saya itu ternyata yang menyelesaikan semua permasalahan. Jadi saya tuh paham cara menyelesaikan permasalahan saya. Saya merasa senang bisa sharing sama Bu Ismu sehingga saya mendapatkan jalan keluar dari masalah saya sendiri. Ya, nah seperti itu kan, tanpa disadari. Padahal Ibu Nuri sendiri tahu cara yang harus dilakukan oleh ibu sendiri, ya kan? Sehingga saya pun dapat menarik pembelajaran dari masalah yang ibu hadapi ini. Jadi ada kata kunci yang saya dapatkan dari pembelajaran ini, dari diskusi kali ini, yaitu introspeksi diri atau merefleksikan diri. Karena tidak setiap guru itu dapat merefleksikan diri itu. Wah, sungguh luar biasa sekali Bu Nuri ini. Terima kasih sekali ya Bu Ismu. Iya, sama-sama. Saya juga berterima kasih sama Bu Nuri karena sebagai seorang guru, kita itu tidak harus menyalahkan anak, tetapi kita tetap harus mengintrospeksikan diri. Luar biasa Bu Nuri. Aduh, ada lagi nggak yang mau disampaikan? Alhamdulillah sudah cukup. Terima kasih untuk waktunya. Iya. Ini dulu ya, besok kita sambung lagi. Oh iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Silakan mengerjakan tugas kembali. Oh iya. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya.